Semuanya para penonton setia di acara kita tiga gabungan antara Inixindo, Humik, dan Ngobit. Tenang. Nah, buat para penonton setia sebelumnya ini kan pasti bertanya-tanya nih tentang Inixindo itu apa, Humik itu apa, Ngobit itu apa gitu kan. Nah, boleh kita jelaskan sedikit sih untuk penjelasan biar kalian ini tahu gitu tentang Inixindo itu apa. Padahal Inixindo tuh siapa sih yang harusnya yang nggak tahu tentang Inixindo tuh? Inixindo tuh ya buat tempatnya kita buat tempatnya kita mencari sertifikasi yang lebih berkompeten dan asli real gitu. Karena untuk Humik sendiri boleh sih dijelasin sama dari Budita tentang Humik itu apa gitu. Humik itu human centric sebenarnya. Jadi singkatan human centric engineering. Jadi ini pusat penelitian, pusat riset di Universitas Telkom. Nah, jadi kita sering ngadain kegiatan workshop, misalnya gitu, conference kayak gitu kan. Terus mulai tahun kemarin si Humik udah mulai kerjasama nih sama Inixindo. Jadi kita udah beberapa kali bikin seminar bareng, workshop bareng gitu. Kan kalau Inixindo nih udah terkenal banget lah sebagai lembaga sertifikasi gitu kan, yang ternama gitu kan. Jadi kita mau bikin pelatihan-pelatihan gitu, makanya nge-guide Inixindo gitu kan, yang udah ahlinya lah gitu. Nah, terus zaman now itu kan pelatihan-pelatihan sekarang udah pada online ya, banyak online gitu kan. Jadi dari sana berangkatlah gimana kalau kita bikin konten pelatihan atau ngobrol-ngobrol dulu deh, ngobrol-ngobrol ringan ya secara online gitu kan. Akhirnya kebentuklah Cumix ya, cuap-cuap Humik Inixindo. Ya sih itu kalau Tuh. sendiri kan Universitas Telkom aja mau cari kerjasama dengan Indo, berarti Indo ini berkompeten banget buat kalian kalau pengen sertifikasi di Indo gitu kan. Nah Indo sendiri punya jargon yang melekat yaitu salam kompeten. Buat teman-temannya kalau belum tahu tentang salam kompeten itu tuh melekat sama Indo banget. Nah salah satu yang terakhir itu kan ada Ngobit. Nah, Ngobit itu awal mulanya dibikin karena keresahan, permasalahan hidup dari anak-anak IT yang misalnya Resah nih ya. ya keresahan. Biasanya kan kalau bikin suatu project atau apa kan untuk anak IT itu cari masalah dulu, masalah hidupnya apa gitu kan baru dibikin project tentang IT gitu kan. Nah, Ngobit ini hasil dari keresahan tersebut ya. Kayak kita ngenangkap buat anak-anak IT yang nggak salah terjun ke IT gitu, tahu seluk beluknya IT ntar kedepannya apa gitu kan. IT itu nggak cuma ngegame sama ngoding doang, tapi ada yang lebih dalam. Nah itu dibahas nanti di acara ini gabungan antara Humik, Inixindo, dan Ngobit. Oke, Tuh. ini juga episode pertama lah gitu ya Nah, Hans ya. the first episode dari Nah, gabungan kan. terus di first episode ini sebenarnya kita fokusnya lebih ke how to survive gitu kan. Tadi Hans bilang resah banget nih jadi anak IT gitu Iya kan. dong. Harus survive gimana nih caranya biar bisa survive di dunia IT gitu kan. Biar nggak resah-resah terus, galau-galau terus. Nah, di sini kita udah mendatangkan nih, menghadirkan narasumber asik. Asik. Narasumber dari mana nih Hans? Boleh dikenali nih? Boleh. Ini sepertinya kayak rekan saya di IT sendiri, di IT Telkom, yaitu Pratama Asmi. Nah, bolehlah biar lebih kita penonton tuh pada tahu tuh Bang Pratama Asmi tuh kayak mana orangnya, boleh sih mengenalkan diri. Boleh Bang Pratama Asmi? Halo Ayolah. semuanya, Halo. perkenalkan, saya Pratama Azmi Atmajaya, biasa dipanggil Azmi atau Pram. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Telkom.
Dan saat ini saya berada di semester 6 Prodi Teknologi Informasi. Udah semester 6 nih ya. Udah tahap-tahapnya kalau anak-anak zaman tuh menggaitkan kalau pilih nikah apa lanjut kuliah gitu kan ya. Nah, Benar banget. yang bikin bertahan tuh ya Bang Asmi kan mitosnya tuh anak-anak IT tuh mitosnya jurusan susah itu. Nah, motivasinya Bang Asmi tuh ya bertahan tetap di IT itu apa sih? Pertama, bertahan di IT itu satu kebutuhan. Kebutuhan aku skill di dunia kerja nanti. Karena saat ini industri sangat membutuhkan ahli-ahli teknologi. Dan ya benar, IT itu sangat luas. Sehingga memang orang-orang IT rata-rata susah untuk survive. Biasanya gitu. Jadi motivasi Asmi ini kebutuhan ini ya, gimana buat lapangan pekerjaan ya? Ya, benar. Cuan, jadi intinya cuan Hans. Intinya ada di cuan. Bener banget sih memang kalau enak banget sih kalau jadi anak IT itu kan bisa kemana-mana sebenarnya. Jalan-jalan mulu. Lagi dibutuhin banget nih anak-anak IT. Jadi semakin dunia berkembang pesat nih teknologi, makin dibutuhin nih orang-orang IT. Nah, kan tadi berpengaruh dengan uang tuh ya. Nah, kira-kira tuh boleh lah singgung dikit ranks-nya kalau misalnya anak IT tuh biar penonton tuh lebih excited gitu terjun ke dunia IT. Ranks-nya tuh buat gaji anak IT tuh yang setahu Bang Pratama tuh berapa sih? Yang pernah didapat oleh Bang lah. Kan ini masih kuliahan tuh kayak part time-nya kan biasanya ada beberapa part time gitu kan. Berapa dari Bang Asmi yang pernah didapat yang paling terbesar sama terkecil gitu lah. Ranks-nya boleh. Kalau dari saya sendiri, saya kan fokusnya di ini ya, di self learning. Jadi bukan ngejar freelance atau yang lain. Jadi sejauh ini saya dapat lomba itu 2.500.000 dari lomba data science. Itu. Namun kalau untuk pekerjaan, rata-rata gaji anak IT fresh graduate itu udah di atas 5 juta. Tergantung major yang kalian pilih. Jadi panggilannya gimana ya anaknya? Pratama, Asmi, Tama, atau Jaya mungkin. Asmi aja kali. Asmi. Jadi Asmi ini ya fokusnya tuh ke lomba-lomba kayak gitu ya, kompetisi-kompetisi, bukan ke yang kayak freelance. Ya, benar sekali. Lomba-lomba apa aja sih yang udah diikutin? Favorit aku lomba yang udah diikutin tuh data science. Karena lomba data science itu benar-benar melatih problem solving dan logik kita nanti dalam memecahkan suatu masalah yang benar-benar kompleks di dunia nyata. Terus itu si Asmi dapat info-info lombanya itu gimana? Perluas koneksi, perbanyak follow Instagram atau sosial media pelaksana lomba, dan yang terakhir dekat sama dosen, tanya-tanya dosen. Biasanya dosen sering ngasih informasi terkait lomba. Broadcast. Relasi, gitu loh Hans. Habis ini ikut lomba. Oke, siap. Aduh, Sudah Bu, udah pernah terjun Bu. Tapi ikut lomba tidur nyarinya susah soalnya Bu. Nggak ada. Udah pernah terjun tapi sama jurinya langsung dibilang, udah kamu terlalu jago jangan ikut lagi gitu. Asik. Nggak boleh gitu Han. Kesombongan itu tuh awal kunci kemunduran. Nggak boleh. Oh benar-benar. Lanjut lagi nih ke Asminya, jangan ke aneh. Sorry. Berarti kan itu di dunia IT tuh banyak tuh ya tentang kayak project manager, programmer, back end, front end gitu kan. Nah, kenapa dari Asmi-nya sendiri kok memilih yang data science gitu kan? Data science kan biasanya lebih, menurut saya pribadi itu ngolah data lebih rumit gitu kan. Yang memotivasi, nah terus awal mulanya kenapa tertarik tentang data science itu kenapa gitu? Oke.
Awalnya aku tertarik di back-end ya, di back-end engineer. Hmm. Namun pindah ke data science itu karena matematika. Karena matematika di machine learning sama deep learning-nya. Dan mempelajari bagaimana sebuah mesin itu belajar dari kebiasaan manusia, itu yang membuat saya pindah ke data science. Namun, saya bukan di data science saja, saya juga saat ini masih mempelajari data back-end engineer. Gitu. Jadi maksudnya karena suka matematika tadi ya? Lost connect. Halo? Halo. Ini, halo Asmi? Halo? Ya. Nah, jadi kalau Asmi ini suka matematika gitu ya? Iya, suka saya sama Nah, matematika. ini yang sulit. Jadi kan memang kalau kalau di IT itu banyak ya mata kuliah yang relate dengan matematik ya. Nah, Bener-bener. kebanyakan yang memang nggak suka ngoding itu dia juga nggak suka matematika gitu ya. Jadi Bener-bener. ada tipsnya nggak sih Asmi buat temen-temennya gimana sih biar bisa suka matematika nih? Hal yang ngebuat saya suka matematika itu alasan. Jadi kenapa ada matematika? Terus kenapa ada kalkulus? Terus perhitungan buat matematika tuh buat apa sih? Nah, itu seperti contohnya kalkulus bisa ngitung banyak hal terkait jatuhnya benda dari atas ke bawah, kecepatannya, terus bisa diprediksi juga. Itu dari kalkulus, perhitungan semua itu dari matematika. Itu yang membuat saya suka dari matematika. Dan kalau misalnya kesulitan, ada banyak referensi yang mengajarkan matematika dengan sangat intuisi. Gitu. Paham nggak Intuisi itu Hans? apa Mi kalau boleh tahu Mi? Kita ini mungkin bahasa-bahasa tingginya ini agak sulit gitu Mi. Intuisi Iya. itu apa tuh? Susah ya, Mas? Oke. Kalau begitu, lebih mudahnya untuk mempelajari matematika itu pahami alasan mengapa suatu hal itu terjadi dengan kalkulasi matematika. Atau kalau sulit, itu gambarkan terkait kalkulasi tersebut, kalkulasi dari matematika tersebut. Itu aku cara memahaminya. Gitu, Jadi Han. dia Ya, karena penasaran sih ya, mungkin jadi kayak karena butuh alasan gitu. Dia nggak suka dia kalau tanpa alasan gitu. Jadi Iya benar. Jadi semuanya FYI bisa di aja matematika, ya. bisa di matematika, masih bisa dihitung kayaknya nih, bisa ada angka-angkanya kayaknya semuanya nih. Sama kayak Newton ngeliat apel aja mikir, "Loh, kok bisa jatuh? Kamu gravitasi." Kalau saya juga sama, jatuh, lo kok bisa jatuh? Wah ini ada konspirasi belakangnya nih pasti nih. Biasanya sih kayak gitu kalau saya. Ya, FYI aja for your info buat para penonton ini ya. Nah, the IT itu maksudnya nggak selalu main game dan ini apalah yang kalian ekspektasiin yang masuk ke IT terus buat menghindari perhitungan tuh salah besar sih menurut saya. Soalnya perhitungan tuh ya basicnya anak IT sama logik gitu kan. Kayak gitu aja for your info buat penonton. Udah harus persiapkan nih yang pengen terjun ke dunia IT, siapin nih matematikanya sama logikanya nih. Harus main. Tuh. Nah, kan si Asmi tadi kan awal-awal tuh tentang masuk ke data science. Nah, ini tuh jurusan ini tuh dari Asmi tuh pilihan sendiri atau salah terjun gitu kan? Atau gimana? Awalnya teknologi informasi itu pilihan sendiri dari saya sendiri. Bagus. Nah, setelah ternyata terjun tuh ya, masuk ke dunia IT, masuk ke jurusan yang dipinginin. Nah, itu sesuai ekspektasi apa melebihi ekspektasi? Melebihi ekspektasi ya, soalnya nggak kebayang gitu terkait materi-materi yang akan dipelajari di dunia IT. Ternyata lebih luas dibandingkan yang saya bayangkan waktu sebelum masuk. Nah, sorry saya kepo juga nih. Tadi kan Asmi memang udah suka matematika gitu ya, terus udah bisa menentukan pilihan sendiri. Di mana kalau orang-orang ya yang lulus SMA tuh rata-rata ya masih ikut orang tua lah, orang tua suruhnya masuk jurusan apa ngikut atau ikut teman-temannya gitu kan. Jadi kalau dari kecil itu apa emang Asmi udah kebiasa gitu sama IT atau malah emang suka matematika dari kecil?
Awalnya kecil saya nggak suka matematika sama sekali. Oh, malah nggak Sama suka ya? matematika. Masih ada harapan, masih ada harapan. Nggak suka sama matematika sama sekali. Terus waktu kecil tuh hobinya main game. Main game. Sampai di SMA kelas 3 saya juga hobi main game. Sama, masih nggak suka matematika itu. Berarti ini insaf baru berarti ya? Ya, suka matematika itu semenjak masuk kuliah. Itu apakah ada life changing experience nggak tuh, Mi? Yang membuat, wah ternyata matematika tuh asik gitu loh. Kayak slogan-slogan buku SD gitu kan. Matematika itu mudah. Ada nggak tuh experience yang membuat akhirnya jadi jatuh cinta sama angka dan matematika? Yang pertama adalah ini. Kecerdasan buatan yang buat makin jadi suka sama matematika itu, kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, itu tuh kan tadi bagus sih kata-kata si Asmi, katanya dari SD, SMP, SMA itu nggak suka matematika, tetapi waktu baru mau kuliah itu udah suka matematika, yang tadinya hanya suka game waktu masih kecil. Nah, itu cara ngejar ketertinggalannya tentang matematika sama dunia IT itu gimana sih? Nge-invest waktu lebih banyak di matematik sama di IT-nya itu sendiri. Jadi belajar itu dialokasikan hampir 12 jam ke atas. Sisanya dibawa istirahat aja sama olahraga. Itu jadi nggak ada main game. Jam. Sehari. Ya, sehari. Sehat bener hidupnya. Jadi Bentar. memang harus. Kalau kita kalkulasikan ini ya, 12 jam itu kan itu setengah hari ya. Berarti sama aja setengah hidup kita pakai buat belajar gitu berarti ya. Iya, benar. Emang harus kayak gitu. Emang no pain no gain, saat nggak bisa tidur dapat duit, nggak bisa. Jadi harus gini sih, apa sih, ibaratkan kita kalau pengen sukses ya harus sakit-sakit dulu, ibaratkan kayak pensil gitu kan ya. Pensil kalau bikin buat melukis itu harus diruncing biar tajam, biar tulisannya bagus, itu harus menyakitkan cara diruncingnya itu dulu kan. Kayak gitu. Iya, benar banget. Tapi selain tadi invest waktu di belajar ya, terus kan istirahat, olahraga. Selain itu, Asmi ngeluangin juga nggak ikut organisasi misalnya? Iya, ngikut. Saya di organisasi ilmi dan saat ini mau menjabat sebagai Kordas di Lab Data Science. Keren bener. Keren. Berarti itu tadi ya, investnya nggak cuma buat belajar yang data science-nya ya, tapi juga belajar organisasi juga. Kalau kayak gitu, rata-rata tidur berapa jam nih sehari? 5-6 jam. 5-6 jam. Kamu tipe yang kelelawar atau tipe yang belajarnya pagi gitu? Pagi. Kelelawar nggak tahan jantung saya. Nggak tahan. Nggak tahan jantungnya, waduh. Gimana nih kita Hans yang suka kelelawar nih Hans? Iya. Jadi biasanya jam 10 gitu udah tidur, Asmi? Jam 11 sampai jam 12 baru tidur. Bangun jam 5 atau jam 6. Gitu loh, bangun. Penasaran sih sama time manajemennya Asmi itu buat ngatur itu sehari belajar 12 jam. Itu cara ngatur time manajemennya tuh gimana? Biar para penonton nih percaya gitu, nggak nggak mungkin. Biasanya kan orang berpikiran seperti itu, langsung nggak percaya, nggak mungkin. Padahal itu bisa nyata gitu. Kalau ada niat kenapa enggak gitu kan? Ya, mungkin bisa dikasih time slicing-nya, biar soalnya jujur sih, gue pun pas dengar 12 jam agak skeptis, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi mungkin bisa nih Asmi bisa bikin kita semua percaya gitu kali ini. Pertama ya, buat niat dulu. Niat kalian itu mau belajar. Dan yang kedua itu buat jadwal. Ada beberapa aplikasi, contohnya Notion, itu buat ngatur timeline kalian. Mau dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, terus selanjutnya itu HP atau alat komunikasi yang lain matiin notifikasinya. Kalian fokus belajar dengan hal atau topik yang benar-benar kalian ingin pelajari. Tapi kalau kalian udah bosan, ganti topiknya. Istirahat sebentar, ganti topik belajarnya, terus pelajari lagi topik baru itu. Kalau bosan lagi, balik lagi ke topik belajar sebelumnya. Aku belajar kayak gitu. Nah, kalau misalnya benar-benar sudah capek belajar, misal
itu kalian bisa ngambil 1 hari itu nggak belajar sama sekali. Kalian boleh nonton terkait video-video buat ngatur cara berpola pikir atau kesehatan kayak gitu. Yang penting terus latih otak kalian, terus belajar, itu aja sih setiap hari itu. Benar nih. Buat para penonton nih, jangan lupa matiin notifikasi handphone sama Discord. Jangan ntar di chat login kui. Aduh, nggak jadi belajar kan kalian. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi jadi si Asmi tadi waktu capek belajar pun istirahatnya baca-baca ini ya tadi ya, buku-buku apa tadi? Asmi nonton tentang apa pola pikir kayak gitu ya? Ya. Tetap aja sih mungkin kalau bagi sebagian orang itu belajar juga ya. Jadi emang kalau suka sih sebenarnya baru nggak kerasa kalau itu beban lah buat belajar, kira-kira gitu. Nah ini quotes yang dapat hari ini Han, kalau emang suka mah nggak bahasa beban. Iya itu. Mungkin kalau misalnya buat ini teman-teman kalau yang emang terpaksa dia terus pengen belajar dibikin timeline-nya sendiri sih. Di waktu 1 minggu itu kan ada 7 hari tuh. Hari Sabtu sama Minggu buat liburan 5 hari pokoknya harus belajar gitu. Kalau kayak gitu kan lebih kayak kecicil gitu. Jangan terus selalu males-malesan, malah main game, kebanyakan main game. Main game boleh tapi itu digunakan buat value-nya kayak rewards-nya kita selama belajar gitu. Nah, rewards 1 jam atau 2 jam buat belajar, buat main game kayak gitu sih, buat refresh otak. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik tapi. Nah, kan kayak Asmi tuh di IT nih kayak misalnya udah feel, udah hatinya, udah niatnya tuh merasa banget gitu, meresap di IT gitu. Nah, Asmi ada nggak sih saran buat yang nonton ini tuh biar waktu masuk IT tuh kayak yang dirasakan sama Asmi gitu? Kita mau prepare diri itu apa aja yang diperluin gitu? Yang pertama, lihat atau tonton video atau baca IT itu apa? Apa aja yang mungkin dipelajari di dunia IT nanti. Itu dulu. Terus yang kedua, pada saat kalian masuk kuliah, tekadkan kalian itu fokus kuliah. Yang ketiga, atur waktu kalian, manajemen waktu kalian sebaik mungkin. Karena tugas kuliah itu banyak, dan kalian juga pasti ada hobi yang ingin kalian salurkan juga. Nah, itu harus kalian atur sebaik mungkin pada saat kuliah nanti. Terus yang keempat, minta doa orang tua. Sama selalu jaga sholat atau ibadah. Itu sih yang buat kalian bakal survive itu. Satu lagi, perluas koneksi. Memang koneksi itu penting banget nanti di dunia kuliah maupun di dunia kerja ke depannya. Jadi kalau even kalian masuk dunia IT, koneksi itu sangat berpengaruh kepada survive atau tidaknya kalian. Itu. Adem banget denger Hans. Iya, tercerahkan. Merasa tercambuk diri gue ini gitu loh. Untuk mengurangi jatah tidur gitu kan. Tapi jangan lupa tadi ya yang menarik doa orang tua ya. Jadi kalau Asmi orang tuanya memang dukung banget ya di dunia IT ini. Iya benar, memang ngedukung. Soalnya kadang-kadang kan ada beberapa orang tua yang kita masih sulit ya. Kamu nih sebenarnya kuliah apa sih gitu kan? Bikin software apaan gitu kan? Ya bikin kayak gimana kita ngejelasinnya gitu kan? Jadi, kalau orang tua Asmi paham sama kesibukan Asmi. Paham, dan memang kalau misal lagi di hari kerja, aku selalu di kamar, jadi nggak diganggu sama sekali. Kecuali kalau makan bareng tiap malam itu kumpul sama keluarga, tidak ada yang megang HP. Gitu. Dari keluarga udah bagus, mendukung, mensupport terus. Tapi saya ada yang bagian yang mention yang menurut saya tuh bagus, menarik gitu, yang bagian terakhir untuk kita ngebuat relasi gitu. Jangan berprasangka bahwa anak IT itu introvert gitu, nggak punya selalu sendiri gitu. Padahal di
dunia kerja nanti untuk anak IT itu kerjanya selalu tim kayak gitu kan. Jadi relasi itu Iya benar. sama buat ngebuat lingkungan di mahasiswa juga. Kalau kita nggak punya teman, itu yang bikin jadi kita beban selama kuliah kayak ngerasa nggak betah sih menurut saya. Itu sih. Tapi kalau Asmi belajarnya lebih enjoy belajar sendiri atau kelompokan kayak gitu? Belajar bareng-bareng teman? Aku sendiri ya, belajar sendiri. Karena terkadang kalau belajar sama teman-teman, itu enaknya langsung. Kalau online itu sulit, dikarenakan banyak banget banyak banget gangguan sebenarnya. Baik dari pihak teman-teman yang lain atau pihak dari aku sendiri gitu. Jadi lebih enak sendiri. Kalau teman-teman yang lain gimana? Han sama El, biasanya belajar sendiri, belajar bareng-bareng? Kalau dari aku belajar sendiri sih, Bu. Kalau belajar bareng-bareng adanya bukan belajar, ngobrol malahan banyaknya. Gosip kalau cewek-cewek. Rumpi. Ya. Harus bikin time sendiri, waktu sendiri buat belajar, fokus belajar gitu. Tapi kalau misalnya Asmi buat nonton-nonton apa ya, yang di luar, bukan untuk upgrade diri lah, nonton yang benar-benar emang cuma misalnya nonton Korean drama atau nonton thriller yang murni film lah, bukan tentang gimana untuk upgrade diri dan segala macam. Ada nggak, suka nggak nonton-nonton yang kayak gitu? Jarang banget. Tapi sekalinya nonton itu kalau misal memang benar-benar sudah mendapatkan hal yang memuaskan. Misal kayak dapat beasiswa, nah satu hari itu kadang dibawa nonton apapun. Itu sebagai reward aja gitu bagi diri aku. Serem. Gitu ya, ini beda standar rewardnya ini guys. Kita baru ngerjain satu tugas 1 halaman juga, aku butuh reward ya. Langsung nge-game 2 jam. Aduh, langsung nonton Korean drama dikelarin 16 episode. Aduh, yang Asmi harus dapat beasiswa dulu baru nonton. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau yang saya perhatiin dari tadi nih memang dari kebiasaan-kebiasaannya Asmi ini sehari-harinya ya memang mendukung dia buat lancar di perkuliahan, memang dia invest waktunya buat belajar, dia invest waktunya buat ikut lomba dan sebagainya. Nah, ya benar tuh Bu. Justru yang jadi masalah ini orang-orang seperti saya dan Hans ini yang investnya mungkin nggak efektif gitu. Ke ini abal-abal gitu kan. Yang kadang kita berpikir, waduh, ntar kita gimana ya Hans ya? Ya mungkin dengan kita ngomong sama Asmi ini kan bisa sedikit transfer ilmunya lah Mi ya. Iya, jadi sadar ya dunianya beda banget ya. Pantesan nggak bisa jadi Asmi gitu kan? Iya. Jangan jadi aku, jadi diri sendiri. Asik. Diri sendiri. Waduh, setiap orang punya jalannya masing-masing ya, Asmi. Ya benar. Jangan juga dijadiin ini ya, setiap orang punya jalan masing-masing, ya udah IP aku segini aja gitu. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga ya guys. Iya, terlalu ditelan dibentah-mentah kalau kayak gitu. Jangan gitu. Nah makanya ini mungkin relate juga ya sama Ngobit. Jadi sebenarnya si kakak Hans dan El ini kan bikin Ngobit ini sebagai penjawab keresahan tadi ya Hans. Nanti mungkin mau launching ya. Jadi benar ya, doain aja. Ada grupnya gitu ya untuk saling berkeluh kesah lah antar anak IT ini. Jadi mungkin bisa berbagi ini juga referensi-referensi buku-buku yang misalnya yang ini punya, yang si ini punya yang ini gitu kan, saling bertukar-tukar info dan resource gitu kan. Itu. Ya, relate sama yang dikatakan sama Asmi tadi sih, relasi tadi ya. Jadinya kita harus berelasi tadi biar kita nggak ketinggalan info-info gitu loh. Karena info itu penting, informasi itu penting di kehidupan tuh. Nah, terus juga kalau terkait upgrade skill di data science-nya, Asmi biasanya ikut pelatihan-pelatihan di luar selain di kampus? Kalau pelatihan di luar
itu enggak ya. Kalau paling beli course atau enggak nyari nyari material sendiri. Jadi searching buku atau e-book ya di situ. Nyari sendiri aja. Banyak kok yang gratis. Iya, jadi sebenarnya resource gratis juga udah banyak ya. Cuma kitanya aja mau baca apa enggak. Benar. Kalau Asmi lebih milih baca slide atau baca buku? Kalau Buku. untuk materi, langsung buku ya? Langsung buku. Benar-benar, saya juga kalau itu sepaham sih. Soalnya kalau slide, benar sih langsung pada intinya. Cuma kadang-kadang tuh ada latar belakang lah, atau ceritanya ada alurnya kan, kenapa tiba-tiba bahas ini, bahas itu, gitu. Butuh penurunannya berarti ya Bu ya. Sama sih kayak juga kayak gitu. Lebih enjoy baca buku dan buku beneran sih sebenarnya. Iya Bukan benar. buku elektronik. Lebih enak buku beneran. Emang yang ori-ori lebih enak sih nih. Berarti saya beda sendiri ya di sini. Saya lebih suka baca e-books. Kalau baca buku yang biasa itu lebih ke novel sih, lebih asiknya. Kalau buat pemateri ke e-book sih. Karena soalnya menurut saya buat cari buku yang fisik itu buat materi tentang kayak IT gitu agak susah menurut saya. Jadinya lebih cari yang ke e-booksnya gitu. Oh, tapi Asmi ini tadi juga maksudnya buku yang dibaca ya e-book kan? Yang E-book digital atau ya? digital atau gimana? Iya, ada buku digital, ada buku teksnya, ada. Dua-duanya. Kalau saya itu sih kadang bela-belain di print. Susah digital, lebih suka yang fisik tadi. Enak Beda bisa gede. dicoret-coret gitu kan, di stabilo. Gak tahu lah, lebih ini aja kayak meresap. Gitu kalau buku fisiknya. Nah, El, ada yang mau ditanyain nggak ke Asmi? Sebenarnya pertanyaan sih banyak ya Bu ya. Cuman mungkin berpikir apakah pantas dibawakan ke sini gitu. Tapi gini Mi, apa ya? Tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana asing investin waktunya, bagaimana ya pokoknya intinya kan itu kan keren-keren semua lah ya. Tapi kan terkadang apa ya? Ada orang yang emang sepertinya tuh tidak mampu gitu buat menjalani seperti kayak Asmi gitu. Nah, dan ada juga orang yang kadang merasa udah salah jurusan gitu, tapi mau nggak mau dia harus tetap survive. Mungkin saran terbaik nih yang bisa diberikan oleh seorang Asmi gini kan. Itu kayak gimana Mi gitu. Apakah orang-orang kayak gitu seperti ditakdirkan untuk tidak bisa atau gimana gitu. Lagi tadi Asmi kan udah bilang sendiri, baru suka matematika itu ya pas kuliah gitu loh. Atau perlu ini dulu menjalani apa ya? Kayak semacam perjalanan spiritual dulu mencari kesukaan tentang matematikanya. Gimana tuh? Jalanan spiritual. Tapa dulu, Asmi. Mungkin kan Oke. mau gunung dulu gitu, Bu. Sebenarnya kalau masuk di jurusan IT, matematika bisa dipelajari pada saat kalian kuliah ya. Tapi yang paling jadi poin penting, kalau misalnya kalian salah jurusan, tapi udah masuk ke dunia IT, yang pertama pahami perjuangan orang tua kalian. Waduh, Ya, dalam pahami dulu perjuangan orang tua kalian, itu ngebiayain kuliah kalian. Kalau yang dibiayai ya, tapi kalau biaya sendiri, itu hak kalian masing-masing. Nah, terus pas kalian udah masuk di jurusan IT, namun menganggap salah jurusan, sebenarnya itu jurusan terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kalian percaya kalau misalnya kalian itu sebenarnya bisa masuk jurusan itu. Yang kalian butuhkan itu sebenarnya percaya diri bahwa kalian itu bisa survive di jurusan ini. Kalau misalnya mind dari kalian itu sudah bilang, aku salah jurusan nih, aku nggak bakal kuat, itu ke depannya kalian nggak akan berkembang. Tapi kalau kalian mubah mindset itu, kalian pasti akan berkembang. Itu sih dari aku. Ini ya, jadi sering banget saya juga dengar yang bilang salah jurusan gitu, salah jurusan ya. Ini ya harusnya yang diubah gitu kan. Kalau kita udah ngejudge diri sendiri, aku salah jurusan, ya susah gitu ya, Mia. Iya. Nah, mana sih harus mindsetnya kayak gitu. Mungkin
Asmi ada tipsnya nggak sih selama kuliah ini pasti Asmi pernah sih dalam titik terendah gitu kan. Nah, buat nge-build lagi dirinya biar nggak down terus tuh gimana sih? Buat biar kan ini kan relate tuh sama anak-anak yang kayak misalnya mental breakdance gitu kan. Kalau ibaratnya Breakdance. Apa? kalau Metal obrolan breakdance kan? obrolan zaman sekarang kan mental breakdance gitu. Mental down kan padahal di plesetnya mental breakdance gitu kan. Nah, caranya tuh gimana sih kalau dari sudut pandangnya Asmi gitu? Oke, kalau dari aku sendiri itu selalu hargai diri sendiri. Selalu hargai diri sendiri, pencapaian yang kalian capai di hari itu waktu kalian down. Self love ya. Iya, benar. Cintai diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian sudah capek, udah jangan dilanjut dulu. Tapi ingat, jangan sampai santai-santai ya. Nah, kalian boleh mau keluar, mau main sama teman, silakan. Tapi kalian harus bisa manajemen waktu kalian tadi. Nah, kalau misalnya kalian udah di titik terendah, sama kayak waktu aku dapat nilai di APC, itu aku berada di titik terendah. Nah, di situ aku jujur ya, aku dapat nilai UTS UAS 2.0 karena logik aku masih jelek. Nah, jadi waktu itu aku di titik terendah aku dan aku nggak mau keluar dari jurusan. Aku awalnya pengen pindah ke informatika, tapi nggak jadi dikarenakan aku merubah pikiran aku. Kalau misalnya aku bisa untuk survive di dunia IT itu sendiri. Dan sampai sekarang, alhamdulillah aku bisa survive di Alhamdulillah semua gitu ya. Nah, yang tadi apa namanya tuh settingannya tuh metlak-metlak jadi rata kanan semua, rata kiri semua ya Mi. Wah gila sih, titik terendahnya Asmi tuh dapat C guys ya. Jadi yang buat dapat D sama E minggir dulu, minggir. Ya, tapi bagus sih kutipan tadi sih. Jadinya walaupun kita di titik rendah, seorang Asmi aja bisa loh, bisa ngebuild dirinya terus bangkit lagi itu. Nah, buat sebenarnya itu kayak kuliah itu tanggung jawab kita sih. Kalau kita kan kita udah gede gitu kan, udah besar sih mahasiswa, udah maha gitu kan. Kalau ibaratkan anak-anak himpunan maha selalu Udah ada diagung-agungkan, mahanya ya. udah ada mahanya gitu kan ya. Itu kuliah tanggung jawab kalian. Kalau kalian emang benar-benar udah dewasa, tanggung jawab boleh tidak diprioritaskan terlebih dahulu, tapi itu harus diselesaikan kan. Anak Gitu. himpunan. Hans ini menjadi bijak tiba-tiba ini. Tapi ini ya bagus ya si Asmi udah sadar gitu sama self love tadi, menghargai diri sendiri itu jarang banget sih ditemui gitu kan. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, kadang-kadang kita fokusnya ke orang lain, misalnya ngambil jurusan IT karena orang tua, misalnya mau nilai bagus karena siapa, karena pacar, karena orang tua misalnya gitu kan, bukan karena diri sendiri lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini benar-benar motivasinya dari dalam diri gitu ya, dan jangan lupa untuk menghargai diri, mencintai diri sendiri gitu ya. Mi, ini mau nanya nih, balik ke mungkin agak teknis sekarang ya tentang data science. Ini penasaran karena kan kebetulan bisa dibilang gue ini nggak pernah ngotak-ngatik lah mengenai data science, mengenai apalagi ML ya kan. Sebenarnya kok bisa sih ceritanya kita dari matematika jadi ngajarin mesin? Ini secara singkat aja, nggak usah terlalu teknis ngajarin pakai ini pakai itu, nggak perlu sih Mi. Gimana tuh ceritanya Mi? Semuanya ada di turunan. Jadi kalian kalau pernah belajar turunan itu dasar daripada mesin bisa mempelajari kita. Jadi perhitungan turunan itu yang mempengaruhi mesin bisa memahami kita. Walaupun memang ada beberapa algoritma di dunia data science yang menggunakan logik untuk memahami manusia gitu. Iya, sepertinya tambah nggak ngerti gue ini kayaknya. Mungkin ini sih, kan kita kan biasanya orang-orang Indonesia yang saya pahami, saya telusuri gitu kan. Nah, selalu berpikiran, gue cocok nggak sih di jurusan ini, gue cocok nggak sih masuk ini. Nah, menurut Asmi yang orang benar-benar cocok buat ke data science tuh yang orang gimana gitu? Logiknya jalan banget atau apa, atau matematiknya harus tinggi gitu kan? Atau gimana? Kalau IT atau data science? Data science ya? Data science sih, data science.
Kalau mau masuk ke data science, yang pertama itu kalian penasaran, cukup penasaran aja, cukup penasaran. Kalau kalian belum bisa matematika, cukup punya rasa penasaran kenapa suatu hal bisa berjalan atau kenapa hal tersebut bisa terjadi, itu modal masuk data science, cukup itu. Kenapa? Karena kalau kalian penasaran, apapun yang dikeluarkan oleh materi-materi data science, kalian bakal cari tahu seluk-beluknya itu di apa aja gitu. Dan semakin kalian mengetahui seluk-beluknya, semakin kalian dengan mudah memahami dan menguasai data science nanti. Gitu. Itu loh yang sulit, Mi. Memunculkan rasa penasarannya. Jadi mungkin kalau yang lain tuh kayak, ya udah sih, biarin aja gitu kan. Biasanya gini nggak sih. Pengen tahu. Biasanya juga ini, data science keren nih, tentang mining AI gitu kan ya, bikin IoT gitu kan, bikin proyekan gitu kan. Nah, 10 menit belajar, lihat nonton gitu YouTube gitu kan, browsing di Data Google susah ya. gitu kan. Lah, kok error mulu? Udah, biarkan yang lain saja. Selalu orang biasanya bermindset seperti itu. Nah, yang bikin Asmi selalu bertahan itu untuk excited-nya lebih tinggi terus tuh gimana sih cara mempertahankannya gitu? Kalau misalnya kesulitan belajar, cari mentor. Coba cari mentor. Tapi kalau misalnya dari diri aku sendiri itu lagi pusing-pusingnya, ya udah cari terus sampai dapat. Jadi kalau misalnya udah pusing, ini gimana ya kok nggak jalan? Ini nggak gimana ya kok nggak jalan? Baik lagi ke basicnya, pahami lagi basicnya. Karena kalau kita nggak paham basicnya atau fundamentalnya, itu akan kesulitan ke depannya. Dan mungkin banyak yang belajar data science juga kesulitan di ranah risetnya. Itu gara-gara basicnya kurang dipahami. Jadi pahami basic selalu. Bener sih, tapi kalau yang cari mentor itu ya, saya juga dulu waktu kuliah, kalau ada apa ya, kayak pelajaran yang sulit lah ya, materi yang sulit gitu, udah baca buku juga nggak ngerti-ngerti gitu kan. Biasanya mentor terdekat YouTube sih sekarang ini kan. Jadi biasanya udah banyak tuh yang ngejelasin gitu kan. Mungkin dengan gaya-gaya yang berbeda gitu, kita jadi lebih tahu, oh kalau dari si A ini dia ngejelasinnya kayak gini ya yang bisa disimpulkan gitu. Oh kalau yang B ini kayak gini gitu. Jadi mix and match mentor lah gitu. Atau kalau lebih hoki lagi, kalau ada kakak tingkatnya gitu kan, seniornya yang bisa jadi mentor gitu. Tapi ngomong-ngomong si Asmi ini ada komunitasnya nggak? Jadi kalau mau nanya gitu, cari mentornya di komunitas tadi. Oh, oke. Untuk saya sendiri kesulitannya sebenarnya nyari mentor itu dikarenakan emang waktu orang itu banyak yang sibuk dan karena kita nggak terlalu dekat gitu ya, jadi sulit juga untuk cari mentor sebenarnya. Tapi kalau untuk diskusi banyak di Telegram apalagi itu banyak banget untuk diskusi terkait materi-materi tertentu. Bisa dimulai dari backend engineer atau mobile development ataupun sampai data science. Itu banyak kok bisa di searching. Tinggal di search gitu ya, data science. Oh iya, keren-keren. Balik lagi seperti yang tadi, niatnya sama build-nya itu tadi, rasa penasarannya. Kalau misal penasaran kita tinggi kan selalu searching tuh, selalu forum-forum komunitas gitu kan. Soalnya forum-forum komunitas itu mendukung banget. Kayak misalnya di komunitas itu tuh di grupnya ada yang mau memamerkan proyekannya gitu. Kita merasa kayak tersaingi gitu. Kita harus bisa juga, orang lain aja Harus bisa, lebih ya, kenapa kita enggak gitu. Iya. Saya ntar ngobit kayak gitu nggak tuh, Hans? harus. Waduh, doain aja. Amin. Gue sampai sekarang mungkin mentor gue masih ini, Mi, masih orang-orang India. Itu the best itu. Bener sih itu. Sampai kalian ya, kalau saya kan ngajar sistem paralel terdistribusi nih. Wah, itu saya waktu coba kepo-kepo di YouTube, orang India itu yang paling banyak ngasih tutorial-tutorial gitu. Bener-bener, we grew up with Indian tutorial. Inggrisnya sekarang ini Bu, language saya Indian language, bukan Indian. British. Iya, bukan British apa Sejak American. kapan kamu British?
Oh iya, Aduh. Asmi, tapi berarti juga kita harus ini ya dibekali skill bahasa Inggris ya ini tadi ya. Buat Iya, baca-baca benar. buku materi data science ini masih sulit ya kalau di apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Indonesianya Ya. masih minim kayaknya. Inggris, harus Inggris. Dan rata-rata buku-buku yang bagus itu biasanya makanya bahasa Inggris semua, jarang yang bahasa Indonesia. Channel YouTube-nya juga banyak yang ngebahas terkait data science itu banyaknya pakai bahasa Inggris. Jadi siapin bahasa Inggris. Nah ini kalau masih ada yang anti bahasa Inggris nih, ada nih saya ketemu kemarin, tidak usah disebut namanya, anak udah ini kan bisa lulus ini ya tanpa sidang ya kalau kita papernya accepted gitu ya. Dia udah submit paper segala macem, kepentok di ini EPRT. Apa sih kayak TOEFL-nya di tell you ya gitu Ya, itu buat kan. ngabul PRT itu TOEFL di tell you teman-teman ya. Jadi kepentok lah gitu lah. Terus juga waktu bikin papernya kan harus bahasa Inggris juga. Nah ini juga mau baca buku bahasa Inggris lagi. Jadi membiasakan diri. Kalau Asmi nggak ada kesulitan berarti ya, nggak ada kesulitan untuk di bahasa Inggrisnya itu. Alhamdulillah kalau sampai saat ini belum ada. Paling grammar itu masih acak-acakan grammar. Jadi kalau nulis ya yang kalau nulis. sulit. Kalau baca oke. Tapi buat teman-teman yang baru belajar, jangan langsung putus asa nggak bisa bahasa Inggris ya. Masih ada tools-tools untuk belajar bahasa Inggris, santai aja. Gitu kan. Ntar tahu-tahu karena diomongin kayak gini nih, harus bahasa Inggris. Nah, sama kayak yang dicontoh sama Bu Dita tadi, langsung menyerah gitu. Jangan langsung menyerah, harus belajar. Karena bahasa Inggris itu penting banget ntar di dunia kerja juga. Seluruh jurusan juga bahasa Inggris sih sekarang sih. Benar. Nah, buat kayak gimana ya? Pram ada ini nggak sih? Ada pengen mendalami ilmu baru nggak sih selain data science sama backend tadi? Gimana? Boleh diulang? Ada mau pengen ngedalamin ilmu baru lagi nggak sih di IT itu selain data science sama backend yang tadi itu kan pernah nyinggung backend juga gitu kan? Ada itu di ethical hacking sama di mobile development. Wes, pada ethical hacking juga berarti ini Pram. Ethical hacking nih. Menarik nih. Menarik. Ethical hacking ini bukan maksudnya ntar ngehack akun sosial media ya buat teman-teman. Iya, bukan. jangan itu bisa kan cara hacknya nanya passwordnya iya. dulu. Ini apa passwordnya ya? Ntar pada abis nonton video ini cari sosmednya Pram, mintain cara ini dong hackin akun sosial media mantan saya. Ya ampun, nggak gitu konsepnya ya teman-teman. Itu fenomena di dunia IT tapi sih Han, di jurusan kita terutama, ya kan? Akui saja kayak gitu tuh ada. Berarti Pram ini emang udah fix berarti ya, ntar karirnya emang pengen berkecimpung di data science nih, sampai ntar aja memanggil gitu ya. Aku kan pengen fokusnya pakai T-shape ya. Jadi ada spesialis, ada generalis. Jadi untuk karir sendiri aku prefernya ke AI engineer. Di data science sebagai nulis saja. Jadi AI engineer itu bedanya dia fokusnya ngebuat model fokusnya sama riset terkait model. Oke. Nah, kalau ini sih diskusi yang gue pahami sih sebenarnya. Mungkin ada yang tadi Bu Dita mau nanya apa tuh Bu? Ini sih tadi kan waktu bahas ini tadi yang mentor-mentor tadi ya. Kalau misalnya kita ada kayak pelatihan gitu tentang data science gitu, kira-kira menurut pandangan Asmi harusnya harapannya nih kalau kita bikin pelatihan kayak gitu apa sih yang paling Asmi cari gitu? Harus yang ideal itu kayak gimana sih pelatihannya gitu kan? Pelatihan yang paling ideal menurut aku sendiri dan berdasarkan pengalaman aku adalah
fundamental atau basic dari sebuah library atau basic dari data science itu sendiri. Kalau misalnya nanti diajarkan Pandas, misal ya, library Pandas atau NumPy, itu dikasih tahu gimana cara kerjanya, terus efisiensinya kayak gimana, yang kayak gitu. Jadi bukan hanya memakai library aja, dijelasin library ini kenapa dipakai, gitu. Jadi library-nya juga dicari tahu ya, nggak cuma asal panggil gitu ya. Terus kalau idealnya nih menurut Asmi, kalau pelatihan online kira-kira gimana? Efektif nggak atau lebih pilih onsite? Kalau pelatihan online, baik lagi ke niat itu. Tapi yang paling ini ya. Balik lagi niat ya. Benar-benar. Tapi kalau misalnya yang paling efektif, dua-duanya efektif. Yang paling enak itu online sebenarnya. Online itu kalian bisa santai gitu, sama situasi ya di rumah santai, nggak ada bising-bising apa. Itu sih lebih enak online menurut aku. Jadi, ya. Lebih Manage enak malah ya. waktunya juga gampang gitu ya. Ya itu tuh ngebahas tentang apa sih namanya pelatihan. Sebentar lagi sih kayaknya launching sih pelatihan dari Inixindo sama Humix sih sepertinya udah menyinggung-nyinggung dikit nih. Nah, itu riset pasar kan kayaknya. Iya, kita riset pasar dulu. Nah, buat penonton nih ya, tuh karena tadi dari Asmi tuh ngebahas tentang pelatihan, kita harus butuh tim ruang lingkungan yang ngedukung kita buat belajar itu. Nah itu tadi ikut pelatihan yang mau diadain sama Inixindo sama Humix. Pantengin Tunggu terus sosial aja. medianya, pantengin terus, follow, jangan lupa di follow biar nggak ketinggalan informasi dari Humix sama Inixindo pastinya. Iya betul banget. Nah dan buat teman-teman juga bakal berguna banget sih kalau kayak Asmi bilang tadi kan belajar ikut pelatihan gitu kan, cari mentor gitu. Terus apalagi kalau misalnya semua knowledge kalian dan skill kalian tadi tuh sudah diakui dalam bentuk sertifikasi misalnya kayak gitu. Jadi ngelamar kerjaan bawa aja sertifikasinya. Sertifikasi ini udah certified, jadi nggak banyak tanya lagi lah kan gitu kan, udah certified. Itu sih pentingnya pengakuan. Jadi nggak cuma oke, kita tahu kita mampu gitu kan, tapi kan orang nggak tahu gitu. Nah biar orangnya tahu ya lewat bukti tadi misalnya. Sertifikasi yang terkenal sih, yang verified sih, coba menurut saya di Inixindo sih. Asik. Brand ambassador ya? Iya. Langkah menuju. Gitu. BTW, Asmi ada ini ya, kuliah ya? Bentar lagi ya? Jam 2.30 ya? Iya, benar. Oke. Mungkin ini sih Asmi, sebelum mungkin kan waktu ini tinggal bentar lagi. Nah, dari Asmi ngasih closing statement gitu yang wow buat ngebuat wow gitu kan, yang wow gitu. Biar para nonton ini tercerahkan gitu, kayak ibaratkan gue bisa nih, harus bisa nih. Nggak cuman gue samaan saja tercerahkan gitu nih. Kita spread the world with kindness. Bener gak tuh? Wes. Kan bahasa Inggris kan? Iya ya. Indian English pasti Inggrisnya. Boleh dari Hasbi buat statementnya. Pesan saya untuk kalian saran yang mau masuk ke dunia IT ataupun yang saat ini sudah di dunia IT, cintai diri kalian, pahami keluarga kalian, cintai juga ya keluarga kalian. Nah, lalu satu, pegang tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Terus jangan lupa selalu beribadah dan terus belajar sampai kapanpun itu, terus belajar. Apapun hal yang ada di depan kalian itu terus dijadikan pelajaran untuk diri kalian sendiri. Kalian tuh harus berkembang baik dari saat ini sampai kalian nanti di dunia kerja. Kalian harus terus berkembang dan percaya kepada diri kalian sendiri bahwa kalian ini bisa melakukan hal-hal yang ada di dunia IT, mau pada saat kuliah sampai nanti pada saat berada di dunia kerja nanti.
Dan yang terakhir, selalu minta restu orang tua. Itu. Terima kasih. Mantap, Wah, mantap. thank you. Thank you. Ini gue kasih applause Seandainya, secara online nih. aduh, seandainya semua mahasiswa seperti Asmi gitu kan. Enggak Ibu Dita bercanda. nggak pusing. Nanti seperti Asmi, Bu, tenang setelah nonton Benar. ini episode Oh iya ini ya, kan. tercerahkan ya, tercerahkan. Tercerahkan. Harus kita ini apa? Yap. Disebarin kemana-mana ini videonya. Iya sih. Siap-siap aja, Bu. Sosial medianya rame buat nanyain tentang ilmu-ilmu baru gitu kan. Butuh. Asik. Iya, itu tadi sih kalau yang saya lihat dari tadi yang kita bahas ya, udah cukup lama ini, benang merahnya si Asmi ini tadi itu apa, niat ya, mindset gitu kan. Gimana kita apa namanya ngerubah mindset kita lah, terus jangan sampai yang udah ngejudge diri sendiri kalau aku nih salah jurusan, aku nggak bisa di IT, nggak ngerti gitu kan, ya susah jadinya buat ilmu-ilmunya masuk. Terus tadi apa, niat ya, investasi waktu, niat banget sih Asmi ini memang kalau gitu. Ya kayak tadi, kalau kita pengen dapetin sesuatu harus berkorban dulu sih. Pokoknya Asmi banyak banget, gila. Semoga Iya. hasilnya juga banyak juga, amin. Amin. Itu juga banyak kan nggak mungkin lah mengkhianati sama apa yang udah Iya. diinvestasiin Asmi gitu kan. Benar. Gitu Iya aja. benar-benar. Jadi orang-orang mungkin ngeliat, ih Asmi itu kok A terus sih gitu kan. Ih nanti juga pasti A gitu kan. Tapi mereka nggak tahu ya pain behind his back gitu kan. Oh ini buku bertumpuk gitu kan. Misalnya di punggungnya Asmi emang ya itu yang dikorbankan sama Asmi. Yang lain mungkin cuma iri aja tanpa Ngeliat tahu di suksesnya baliknya doang kayak kali, Bu. gimana. Lihat suksesnya aja gitu. Padahal mereka tuh juga bisa sebenarnya kan. Tadi kan semua internal semua tuh, nggak ada yang perlu ngebayar segala macam. Ya itulah. Iya dari dalam diri sih kalau gitu. Oke. Sudah tidak ada yang mau dikepo-kepo ke Asmi, teman-teman? Cukup sih dari saya. Cukup. Mungkin teman-teman yang lain nanti tunggu launchingnya Ngobit juga ya, kalau buat sharing-sharing gitu ya, boleh dong curhat gitu kan. Apa panggilannya nanti ya? Nanti insya Allah nanti Hans ya bakal ada lebih lanjut lagi kan buat sobat-sobat Ngobit di sini. Asik. Gitu yang ngobrol bareng IT ya? Nah iya. Ngobrol bareng anak IT deh, ngobrol bareng anak IT. Jadi mungkin bisa kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut ke Asmi nanti di ini ya, di jembatani lah sama si Ngobit gitu kan. Buat sharing-sharing sama Kakak Asmi. Mungkin bisa ada sesi lain. Kalau ini kan tentang apa ya, lebih ke gimana survive di bidang IT gitu. Gimana survive di kuliah IT. Mungkin next session bisa lebih ke teknisnya tentang yang data science tadi, kegemarannya si Asmi. Bisa lebih mendetail terhadap teman-teman. Jadi just wait. Ya, pasti akan ada kok. Iya, tunggu aja pokoknya. Jangan lupa follow sosial medianya. Biar nggak ketinggalan info, karena informasi itu penting. Bapak. Oke, ini berarti terima kasih banyak ya buat Asmi yang udah meluangkan waktunya, udah invest nih waktunya buat kita loh. Jadi mencerahkan buat teman-temannya, buat adik-adik tingkatnya, terus mungkin juga buat teman-teman seangkatannya nih ya. Kayak Sihan sama El nih kan seangkatan kan? Benar. Ya, sayang beda kelas. Ya tapi kita kenal dari awal ya Pram ya kan. Kita pertama kali ketemu kan kita di kantin waktu itu. Anak-anak ambis ya. Lagi ketemu. Jujur saya mah nggak kayak Pram, Bu. Saya bukan anak ambis yang gitu. Saya yang penting AB aja lah. Masa taunya belajar ya Mbak El kan gitu. Itu kan ada kan orang gitu ya yang apa? Enggak, aku belum belajar, terus nanti dia 100 waktu ujian. Ya, saya punya taktik tersendiri kok. Itu mungkin ntar aja lah diomonginnya gitu. Nanti ya, taktik tersendiri. Oke. Makasih banyak Asmi udah sharing sampai ke habitnya gimana tadi, masalah manajemen waktu juga udah
Terus apa lagi tadi Hans? Udah cara kita ngebuit kalau misalnya kita lagi down, lagi gitu kan. down tadi ya. Lagi down itu Nggak nyangka paling sih. wow sih. Paling wow sih tadi ya. Terus apa pesan-pesannya juga tadi ya, apa minta doa orang tua, harga diri sendiri, banyak lah ya yang bisa dipetik dari obrolan kita siang ini. Makasih banget buat Rata Pak Hasmi. Mungkin kita pembahasan kali ini segini dulu. Kalau misalnya buat teman-teman masih kepo-kepo tentang Hasmi, mungkin di next episode kita bisa ngobrol berbincang-bincang lagi sama Hasmi yang lebih dalam, lebih spesifik gitu kan. Nah, maka buat teman-teman nggak lupa buat diingetin selalu pantengin sosial media dari Inixindo, Humix sama Ngobit tentunya biar nggak ketinggalan informasi. Sekian dari kami, salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.